Ya, ini adalah tayangan perdana dari sketsa trading. Saya saat ini akan membahas tentang US dollar index. Ya, kenapa US dollar? Ya, karena yang Amerika sekarang ini sedang menjadi topik yang hangat begitu ya. Nah, makanya itu saya akan membahas dahulu tentang US dollar ini, marketnya, indeks US dollar. Saya lihat dari globalnya dahulu, yaitu di monthly. Ya, saya sketsa dulu garis besarnya, nanti baru kita akan lihat detailnya lebih mendalam berikutnya. Ya, jadi saya mulai dahulu di sini. Mengenal indeks ini sejak kapan ini ya? Nah, itu biasanya dari Januari 2025. Kemudian ini berikutnya Februari, karena ini chartnya monthly gitu ya. Nah, Februari ini sejak Trump itu menjabat gitu ya, resmi masuk ke White House, dan sejak dia memegang administrasi itu, kita lihat di sini US dollar itu lebih melemah gitu ya, terus ya. Padahal sebelumnya ini di candle ini naik ya kan. Nah, kemudian ada satu candle doji ini di bulan Januari, kemudian berikutnya dibalas dengan candle turun yang cukup dalam. Nah, ini mulainya perang tarif itu ya di sini ini gitu ya, di era-era ini gitu ya. Nah, ini menyebabkan mata uang US dollar ini secara global ya dibandingkan dengan mata uang major yang lain, makanya ini dinamakan US dollar index. Ini adalah perbandingan kekuatan mata uang US dollar dengan mata uang yang lainnya, juga negara-negara yang lain. Nah, tampak di sini ya ini melemah ini gitu ya, selama 3 bulan ini turunnya lumayan tajam. Ini kan saya tertarik garis Fibonacci gitu ya. Nah, ini level-levelnya Fibonacci pun langsung ditembus nih, 2 ini tembus gitu ya. Dan di level yang bawah ini kan ada kaki semua ini. Ini harusnya major level support gitu ya, tapi nggak ditembus juga ini gitu ya. Nah, sementara pada kalau waktu naik ini ya, nah ini kan ditembus ya kan. Tapi ini sempat ada retrace lah ya, lumayan lah ya di sini ya. Nah, ini masih ada, tapi pada waktu turun ke harga gitu ya kan. Ya, ini benar-benar turunnya curam, makanya itu agak ngeri gitu ya. Mata uang yang berhubungan atau pair dengan USD ini kalau dilihat chartnya itu nanti, wah ya lumayan naik tajam gitu ya. Dan ini nggak ada yang mengira sih waktu itu ya. Saya kira sih waktu itu juga di level-level ini ada ya bouncing gitulah ya. Ternyata tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu ini sekarang ya saya ada temukan ini di sini. Ada level bisa dikatakan support juga di sini. Ya, di sini gitu ya. Nah, ini saya tarik garis warna biru ini ya, warna biru ini saya tarik garis di sini. Percepatan hari ini juga ini kan jalannya seperti ini monthly ya. Kemudian saya tarik garis Fibonacci, ternyata garis ini bertepatan dengan Fibonacci 382. Jadi termasuk salah satu garis atau level Fibonacci yang cukup signifikan, yang cukup penting begitu ya di sini. Nah, oke. Jadi ini bisa saya katakan ini level support yang kuat itulah ya. Dan saya rasa sampai di sini mungkin ini bisa ada pantulan begitu ya, ada pantulan ya. Nah, itu yang diharapkan sih, masa turun terus gitu ya, dan tidak ada berhentinya. Ini benar-benar luar biasa gitu ya. Nah, tapi seumpama ini ini masih
masih saya prediksikan ya, memang masih sketsa juga ya tradingnya. Tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana, gitu kan. Tapi kita bisa coba untuk analisa melalui sketsa ini, atau bisa dikatakan ini analisa teknikal itulah ya. Nah, seumpama nanti nih ya, ini kan kalender bulanan. Seumpama ini nanti misalkan nanti bisa close kalendernya ini close di bawahnya garis Fibonacci ini ya, atau yang garis biru itu tadi ya. Nah, cuma dia bisa terus ke sini ya, kemungkinan ke depan dia akan menuju ke target berikutnya, yaitu di level Fibo jumlah 36 ini. Dia kurang lebih di area sini, dia akan lanjut ke sini. Bahkan kalau saya lihat ya, dia masih bisa loh turun lagi sampai paling bawah di sini, gitu. Ya, jadi ini nanti seperti kayak membentuk huruf M gitu ya. Nah, huruf M ini ya walaupun tidak sempurna ya, tapi kurang lebih yang mirip dengan huruf M. Itu kejadiannya kalau misalkan ya perang tarif ini masih berlanjut terus, masih ya dua terus, itulah ya, masih belum ada penyelesaian ya, kemungkinan bisa ini US dollar melemah terus sampai di area sini, paling bawah sini, itu ya. Itu kalau misalkan nggak selesai itu perang dagangnya masih lanjut, tapi ya kayaknya sih mungkin nggak langsung, tapi bisa diharapkan ya mungkin ya beberapa bulan depan cuma belum selesai terus dan level ini ditembus, ya bisa sih sampai ke bawah sini gitu ya. Nah, ini kan akhir bulan juga cuma kurang lebih 10 hari lah ya, nggak nyampe karena ada Sabtu Minggu. Nah, kita lihat nanti kalau misalkan kursnya ternyata dia itu berhasil ya naik ya, ada di atasnya garis gitu ya, di atasnya garis kurang lebih di sini atau di mana. Nah, itu ya kemungkinan akan retrace-nya kemana ya, di garis merah ini ya. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan yang kedua ya di sini, di level Fibonacci yang 50% di sini. Nah, di sini ya kurang lebih antara dua garis ini lah di dalam area ini, kelihatannya sih begitu ya. Ini biasanya nanti pasti akan ada pantulan. Nah, pantulannya entah sampai di merah sini atau turun sedikit. Bisa jadi juga dia naik lagi ke atas ini juga bisa sih. Nah, tergantung kondisinya, makanya nanti bisa dilihat kondisi global ini bagaimana gitu ya. Apakah bisa membuat ekonomi Amerika membaik, laporan keuangannya membaik, ya bisa jadi juga dia naik ke sini gitu ya. Nah, sini gitu nanti baru kantor lebih turun gitu. Itu kalau optimis ya dengan Amerika, tapi kalau misalkan tidak optimis dengan Amerika ya bisa jadi dia cuma naik sampai di sini, nanti 14 turun lagi ya kan, sampai turun lagi ke bawah sini itu juga bisa gitu ya. Jadi ini cuma hanya apa namanya, retracement aja dari penurunan 3 candle ini gitu. Nah, jadi kurang lebih pandangan saya dari sketsa yang saya buat ini seperti itu untuk US dollar ke depannya. Jadi kita bisa membuat adjustment begitu lah ya. Pada trading kita seumpama kita memulai gejalanya contoh di Euro USD atau di USD sekarang ini kan lagi retrace, lagi turun dia. Nah, cuma kita mau kayak lagi. Nah, itu tunggu kira-kira yang masuk di area ini lah ya, tunggu kira-kira sampai di garis Fibonacci 0,5 ini kurang lebih ya. Nanti baru kita di sana. Nah, biasanya nanti akan ada pantulan, profitnya cukup sampai yang di garis merah ini aja lah gitu ya. Ya, ini kelihatannya pendek, tapi ini kan monthly. Jadi kalau misalkan di chart daily itu ini sudah termasuk cukup lumayan gitu dapatnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, sampai di sini. Nah, karena di sini nanti entah dia akan narik pada nanti ke sini atau ya naik dulu lagi ya, kita nggak tahu makanya itu. Nah, profitnya sampai di sini, kemudian kita
cek lagi di mana reaksi marketnya ya. Nah seumpama dia kita tunggu lah, kalau misalkan dia bisa sampai tembus lari ke bawah sini lagi, itu lebih enak, itu lebih confirm, berarti dia akan lari ke wajib berikutnya yang ada di sini. Nah itu kan take profitnya kan lebih panjang itu, nah itu lebih enak ya daripada di sini ya. Apakah dia kalau lebih ke sini akan masih tanda tanya, apakah dia tembus atau pantau lagi kan juga masih tanda tanya ya. Jadi lebih enak take profit di sini, kemudian tunggu ya kan. Kalau misalkan di sini dia ada tanda-tanda untuk ada lagi naik ke atas ya bisa kita sell gitu ya kan, untuk di USD, GBP USD, AUD USD, atau ya kebalikannya kalau misalkan USD 对元itu yang trade USD kan macam. Nah tunggu ya kan, sekarang ini ada company kan ya baru kita sell, baru di Euro USD, kalau di USD GBP ya kita buy itu ya. Nanti targetnya juga di garis merah ini lagi kurang lebih lah ya. Jadi jangan terlalu dipasing gitu ya, kasih toleransi sedikit lah, kurang sedikit nggak apa-apa, yang penting dapat keuntungan ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan nanti bisa tembus dan bisa close di bawah garis, nah itu tambah enak lagi ya. Nah kalau seperti itu, nah nanti kita bisa cari entry gitu ya, cari entry, kemudian ya kita bisa nikmati lah perjalanannya sampai ke bawah sini, cari profit ya kan. Nah kalau di sini itu lebih enak karena risk rewardnya lebih cukup, ini rewardnya kan panjang gitu ya, daripada yang di atas ini yang cuma berapa sekian doang. Nah ini lebih lega ini, nah sampai ke bawah sini enak itu ya. Jadi ya ditunggu aja gitu ya. Kalau bisa great itu lebih bagus kita cari entry di bawah sini gitu ya, kurang lebih seperti itu gambaran dari USD dollar ya. Mungkin sampai di sini dulu, kita lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Lalu ya kita nantikan di episode video yang berikutnya. Ciao.